Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat bernafas dan melaksanakan perkuliahan sampai saat sekarang ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada bimbingan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menampilkan hasil diskusi mengenai kontrol atau pengendalian sosial dan penegakan hukum. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Nurtania Bakti. Yang kedua adalah Rani Febrina. Yang ketiga adalah Astri Juli Mutia. Yang keempat Nurul Izati. Dan yang kelima adalah Aisyah Yuniar. Dalam pembahasan mengenai pengendalian atau kontrol sosial ini, kita akan membahas mengenai 4 pembahasan. Yang pertama adalah definisi dan fenomena kontrol sosial. Yang kedua, jenis-jenis kontrol sosial. Yang ketiga, bentuk-bentuk kontrol sosial. Dan yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas kontrol sosial. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi kontrol sosial atau pengendalian sosial. Definisi kontrol sosial. Definisi kontrol sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Aros. Ia mengatakan bahwa kontrol sosial mencangkup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan dan memelihara ikatan sosial. Yang kedua, menurut Peter L. Berger, ia mengatakan bahwa kontrol sosial merupakan berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mendidik orang yang membangkang atau masyarakat atau para anggota yang membangkang. Yang ketiga, pengertian kontrol sosial atau pengendalian sosial menurut Rocek. Ia mengatakan bahwa pengendalian sosial sebagai istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak terencana yang mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan kebiasaan kelompok tempat mereka tinggal. Dan yang keempat adalah pengertian pengendalian atau kontrol sosial menurut Sujano Sukanto. Sujano Sukanto mengatakan bahwa pengendalian atau kontrol sosial merupakan suatu proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, bahkan memaksa masyarakat agar dapat mematuhi nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang berlaku. Jadi, dapat kita pahami bahwa pengertian dari kontrol sosial atau pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat, baik itu yang direncanakan maupun tidak direncanakan, dengan tujuan agar masyarakat tersebut mematuhi nilai-nilai, norma-norma, dan kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yuniar, NIM 1813010136. Saya dari kelompok 8. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu fenomena kontrol sosial. 1. Orang tua yang mendidik anaknya sambil menumbuhkan kesadaran pada anak. Anak dididik untuk bisa menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, dan mencegah anak melakukan pelanggaran terhadap norma. 2. Keberadaan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang dibuat untuk keselamatan masyarakat. 3. Pemberian nasihat oleh guru, bimbingan konseling sebagai upaya pengendalian sosial secara preventif. Guru mengedukasi setiap siswa untuk menjauhi penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang yang bisa menghancurkan masa depan. 4. Guru yang mengajar agama, budi pekerti, serta tata krama di dalam kelas
Hal tersebut bisa diselipkan saat melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izati, NIM 1813010134. Saya dari kelompok 8. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok 8, yaitu tentang jenis-jenis kontrol sosial. Yang pertama, kontrol sosial preventif, yaitu kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi mengancam saksi atau usaha pencegahan terhadap penyimpangan terhadap nilai dan norma. Jadi, usaha kontrol sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Yang kedua, kontrol sosial represif, yaitu kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan dalam versi menjatuhkan atau membebankan saksi. Kontrol ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran atau perilaku menyimpang. Kontrol sosial dilakukan pada masyarakat yang berada dalam keadaan tentram. Akan tetapi, Narwoko dan Suyanto juga mengungkapkan bentuk kontrol sosial preventif dan represif sudah tidak lagi berfungsi, yaitu pertama, kontrol sosial persuasif. Artinya, cara persuasif lebih menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, kontrol sosial koersif. Artinya, cara koersif lebih menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekerasan fisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrina, NIM 1813010132, ingin menyampaikan materi kelompok 8 bagian bentuk-bentuk pengendalian sosial. Bentuk-bentuk pengendalian sosial itu terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu agama dan gosip, yang kedua teguran, yang ketiga sanksi atau hukuman, dan yang keempat pendidikan dan adat istiadat. Kita masuk dalam bentuk-bentuk pengendalian yang pertama yaitu tentang agama. Agama mengajarkan kepada seluruh manusia untuk menjaga hubungan baik antara manusia sesama manusia, manusia dengan makhluk lain, dan manusia dengan Tuhan. Hubungan yang baik dapat dibina dengan cara menjalankan segala perintah Tuhan dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Melalui agama ditanamkan keyakinan bahwa melaksanakan perintah Tuhan merupakan perbuatan baik yang akan mendatangkan pahala. Sebaliknya, jika melanggar larangan Tuhan merupakan perbuatan dosa yang akan mendatangkan siksa. Selanjutnya yaitu gosip. Gosip sering juga diistilahkan dengan desas-desus. Gosip merupakan memperbincangkan perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang tanpa didukung oleh fakta yang jelas. Gosip tidak dapat diketahui secara terbuka, terlebih-lebih oleh orang yang merupakan objek gosip itu sendiri. Namun demikian, gosip dapat menyebar dari mulut ke mulut sehingga hampir seluruh anggota masyarakat tahu dan terlibat dalam gosip. Karena sifatnya yang laten, biasanya orang sangat menjaga agar tidak menjadi objek gosip. Bentuk pengendalian yang selanjutnya yaitu teguran. Teguran merupakan kritik sosial yang dilakukan secara langsung dan terbuka sehingga yang bersangkutan segera menyadari kekeliruan yang telah diperbuat. Bentuk pengendalian selanjutnya yaitu sanksi atau hukuman. Pada dasarnya, sanksi atau hukuman merupakan imbalan yang bersifat negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap telah melakukan perilaku menyimpang. Yang terakhir yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap tanpa adanya pejabat yang berkuasa yang menyatukan
yang menyatakan atau memaksakan berlakunya. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Juli Mutia, NIM 1813010133 akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas kontrol sosial. Ada 5 faktor yang ikut menentukan sampai seberapa jauhkah sesungguhnya sesuatu usaha kontrol sosial oleh kelompok masyarakat itu bisa dilaksanakan secara efektif, yaitu 1. Menarik tidaknya kelompok masyarakat itu bagi warga-warga yang bersangkutan. 2. Otonom tidaknya kelompok masyarakat itu. 3. Beragam tidaknya norma-norma yang berlaku dalam kelompok itu. 4. Besar kecilnya dan bersifat anomi tidaknya kelompok masyarakat yang bersangkutan. 5. Toleran tidaknya sikap petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.